Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lala Rifatur Rahman. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang data mining. Nah, seperti teman-teman ketahui mungkin sebelumnya, ya data mining sesuai artinya ya, data mining adalah penggalian data seperti itu. Namun, penggalian data ini sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu sendiri data mining adalah proses penggalian informasi penting dari suatu database. Cukup simpel, artinya cukup itu, definisinya cukup itu. Nah, namun di dalam proses penggalian informasi penting ini terdapat berbagai macam proses yang mungkin kompleks ya, mulai dari mungkin seperti proses statistika, machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Nah, contoh sederhana dari data mining ini seperti ini, teman-teman. Misalkan kita disediakan sebuah database ataupun rekap penjualan ya, dari rekap penjualan bulanan dari penjualan mobil di Indonesia misalkan seperti itu. Nah, nanti setelah kita melalui proses itu, kita akan bisa nih melihat bahwa mungkin informasi yang muncul itu seperti ini. Kita bisa mengetahui bahwa kota A itu ternyata cenderung membeli mobil satu, misalkan mobil nomor satu misalkan. Ataupun mungkin nanti mobil nomor 2 dan 3 itu tuh tidak laku di kota B dan C misalkan seperti itu. Nah, nanti dari informasi ini bisa kita masukkan ke keputusan yang harus diambil oleh perusahaan sehingga bisa memanfaatkan apa ya, daya yang ada, mungkin quantity yang ada, ataupun ya memaksimalkan marketingnya, salesnya, supaya perusahaan itu makin oke dalam penjualannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh yang lain dari skema purchasing ini. Nah, ini kan disediakan database ya, kita bisa langsung lihat aja. Kita ambil satu skema, yakni skema purchasing seperti sebelumnya juga. Nah, secara simpel di sini saya bisa langsung lihat bahwa di sini kan ada active flag ya di bagian table vendor, dan juga ada tax amount dari purchase order header-nya. Nah, di sini mungkin nanti bisa kita proses nih, kita cari informasi negara mana sih dengan pajak terendah misalkan seperti itu. Dari setiap orderan yang pernah kita lakukan ya, dari setiap purchasing yang pernah kita lakukan sebelumnya, kira-kira negara mana nih atau asal dari mana nih vendor yang mempunyai pajak paling kecil. Kenapa pajak paling kecil? Karena semakin pajaknya kecil itu akan meminimalkan pengeluaran yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa menghematlah pengeluaran dari perusahaan. Ataupun yang lain, misalkan di sini juga ada ship methodnya, dan mungkin juga di sini ada ini ya, order date-nya kapan, statusnya dan sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa lihat kira-kira misalkan nih kita tadi udah nemu ya pajak yang paling rendah itu dari negara A misalkan. Nah, sekarang dari negara A itu berdasarkan record data yang kita punya, metode pengiriman mana nih yang kira-kira paling cepat seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat nanti misalkan ada metode A, B, C, D. Nah, kita lihat yang paling cepat. Semakin cepat kan semakin bagus ya. Ini akan menghemat kita juga, dan pastinya juga ini akan disesuaikan dengan biayanya. Biaya berapa nih yang dikeluarkan. Semakin kecil biayanya dan semakin cepat itu semakin bagus, dan kita harusnya memilih itu untuk memangkas waktu, memangkas keuangan dari pengeluaran perusahaan. Nah, itu dua contoh yang bisa saya berikan dari skema purchasing ini terkait data miningnya, kira-kira seperti apa. Nah, selanjutnya sebenarnya ini masih banyak ya, karena ada tabel dari order headernya juga, ada order detailnya. Apalagi di order detail itu ada banyak ya, ada order quantity-nya berapa, receive quantity-nya, reject quantity-nya ada berapa. Itu kan sangat penting ya. Itu nanti bisa dilihat kira-kira, misalkan ini satu contoh lagi ya, misalkan reject quantity-nya itu ada berapa nih dari total ordernya, dan receive quantity-nya. Nah, ini kan bisa dilihat, semakin reject-nya kecil berarti semakin bagus dong, semakin banyak yang kita terima gitu loh. Berarti vendor ini oke nih, pengirimannya oke juga. Nah, itu bisa mendukung keputusan kita di masa depan. Apalagi itu ada juga ya produk vendor, ship method vendor, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sharingkan atau bicarakan di sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada masukan, silahkan nanti beritahu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.